Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujum minayyarat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Berjumpa kembali bersama saya di channel Ajotea, teman-teman semua. Kembali saya ingin mendoakan semoga teman-teman semua selalu berada di dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala rezekinya, digampangkan segala urusan dan tujuannya. Yang terpenting, Anda sekeluarga semoga selalu dijaga oleh Allah, selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan video kali ini, teman-teman, kembali saya ingin menerangkan lanjutan daripada surah Al-Insyirah yang telah saya sampaikan di video sebelumnya, di part yang pertama. Dan di part yang kedua ini saya ingin meneruskan surah Al-Insyirah, terdiri dari 8 ayat. Yang kemarin yang sudah saya sampaikan adalah 4 ayat. Namun sebelum itu, teman-teman, kami ingin menyampaikan juga bahwa kali ini pembahasannya agak berbeda sedikit. Suasananya saya ingin lebih santai lagi, jadi kita santai-santai saja seperti yang saya lakukan sekarang. Makanya saya tidak membacakan Al-Quran di awal, karena saya ingin santai pada hari ini, yaitu sambil kita minum kopi, teman-teman semua, ya, seperti yang saya lakukan ini. Saya juga minum kopi, teman-teman. Silahkan teman-teman juga kalau ingin menyeduh kopi, ya silahkan diseduh dulu kopinya. Dan yang kedua, saya juga merokok, jadi saya ingin santai menjelaskan ini biar tidak tegang, biar tidak kaku. Hidup ini ya harus seperti ini, santai saja, tidak usah tegang, tidak usah bingung. Apapun yang kita alami, kita serahkan saja kepada Allah, walaupun tidak seluruhnya, tidak dengan cara berdiam diri. Artinya kan tetap kita harus berusaha lebih keras lagi. Hasilnya kita serahkan kepada Allah baru, karena yang wajib itu adalah kasabnya, usahanya, ikhtiarnya. Karena hasilnya tidak diwajibkan oleh Allah, maka kita harus menyerahkannya kepada Allah. Dan hal itulah yang akan dibahas pada hari ini, yaitu di ayat yang kelima. Ayat yang kelima ini bisa dikatakan ini adalah pokok dari semua ayat, ya, dari ayat pertama sampai ayat ke-8. Kemarin yang sudah saya bahas di ayat pertama sampai ayat keempat, dan di ayat yang kelima sampai yang terakhir ini adalah paling pokok yang harus kita perhatikan dan kita petik pelajarannya. Mari kita jelaskan apa yang dimaksud di ayat kelima ini. Bunyinya, teman-teman semua, fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Ayat ke-6-nya, inna ma'al usri yusra. Ayat yang kelima berbunyi fa inna ma'al usri yusra. Ayat yang ke-6-nya berbunyi inna ma'al usri yusra. Perhatikan, ini diulang, teman-teman. Ayat yang kelimanya fa inna ma'al usri. Al-usri dia memakai alif lam. Yusra di ayat yang kelima tidak pakai alif lam. Di ayat yang keenam, inna ma'al usri yusra, dia pakai alif lam. Yusrnya tidak pakai alif lam. Ini maknanya apa? Kalau ada kata yang diulang 2 kali di dalam ayat dan dia didahului oleh alif lam,
maka maknanya adalah sama, satu. Seperti yang tertulis di surah An-Nas, dia juga sama berulang-ulang. Dia menceritakan tentang manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas itu ada alif lamnya. An-Nas gitu kan. Kemudian Malikin nas, raja manusia, itu juga di sana ada alif lamnya. Malikin nas. Kemudian yang ketiga ilahin nas, itu juga ada alif lamnya. Kalau kata diulang sama dari satu, kedua, ketiga, lalu di awalnya ada alif lam, maka maknanya adalah sama, satu. Dan di surah ini sama juga seperti itu. Fa inna ma'al usri yusra. Al-usra pakai alif lam di ayat yang kelima. Di ayat yang keenamnya, inna ma'al usri, dia juga pakai alif lam usrnya, tapi yusronya tidak. Itu maknanya apa? Bahwa al-usr itu maknanya sama dengan ayat yang keenam, inna ma'al usri. Dan yusronya itu berarti berbeda, karena tidak ada alif lam. Karena kata itu juga diulang di ayat yang keenamnya. Inna ma'al usri yusra. Jadi kalau tidak pakai alif lam, ada kata yang diulang, itu maknanya berbeda karena tidak ada alif lam. Tapi kalau ada alif lamnya, itu maknanya sama, artinya satu. Lalu pertanyaannya, apakah yang disebut usr? Al-usr. Seperti yang sudah saya bahas kemarin, teman-teman, di ayat pertama, dia menceritakan tentang Rasulullah, yaitu telah dilapangkan dadanya, telah diturunkan bebannya yang dipikulkan kepada punggungnya, bahunya, itu. Jadi al-usr ini adalah segala bentuk yang tidak menyenangkan. Itu al-usr. Jadi artinya kesempitan dada itu dinamai al-usr. Kesusahan itu dinamai al-usr. Kesempitan dinamai al-usr. Kegelisahan, kegundahan, keresahan, rasa dendam, iri, dengki, itu adalah usr. Sakit jasmani dan rohani itu juga adalah usr. Kalau yusra itu kebalikannya. Kalau dadanya itu lapang, terbuka, lapang dada, lebar, itu dinamai yusr. Jadi ada us, ada yus ya. Yang pertama pakai ain, yang kedua yusr, kalau kemudahan itu pakai ya, yusr. Jadi dalam semua bentuk kemudahan itu dinamai yusr. Kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan, keceriaan, itu dinamai yusr. Jadi segala bentuk yang membuat kita nyaman, itu adalah yusr. Artinya kemudahan. Kalau usr itu tadi artinya adalah kesulitan. Segala bentuk kesulitan itu, apa yang mempersulit kita, itu dinamai al-usr. Kembali kita ke makna yang tadi, karena dia alif lam, maknanya adalah sama di al-usr, sementara di yusra tidak memakai alif lam, maknanya bisa berbeda atau dua. Oleh karena itu, kalau kita maknai dan kalau kita terjemahkan maknanya, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Ya.
Atau bisa juga, maka sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Atau bisa juga, maka sesungguhnya setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Jadi ada 3 di sini. Bisa di balik kesulitan ada kemudahan, bisa bersama kesulitan akan ada kemudahan, bisa juga setelah kesulitan akan ada kemudahan. Tapi di sini diterjemahkan secara umum maknanya adalah ma, ya. Ma itu kan bersama, fa innama, ya. Ma itu kan bersama artinya. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini artinya bersama, bersama-sama. Jadi tidak usah cemas. Jadi tidak selamanya kita itu diberikan kesulitan oleh Allah, tidak. Diberikan kesusahan oleh Allah, tidak. Ada masanya kita akan menemukan kemudahan. Bahkan di sini kelebihannya apa? Karena dipandang dari segi makna tadi, karena alif lamnya itu dimaknai sama, itu artinya bahwa setelah satu kesulitan yang kita tempuh, maka Allah akan memberikannya 2 kemudahan. Karena user itu tidak pakai alif lam, jadi maknanya bisa 2. Kalau yang al-usr itu 1. Jadi artinya bahwa satu kesulitan itu akan ada 2 kemudahan. Inilah teman-teman semua makna daripada surah Al-Insyirah di ayat yang ke-5 sampai ayat ke-8 nanti saya terangkan. Ini baru sampai ayat ke-6 ya. Jadi ayat ini mengajarkan ya bahwa kita itu tidak usah gelisah dengan segala macam apa yang kita hadapi di dunia ini. Apa yang selalu kita usahakan, apa yang akan kita cita-citakan, apa yang selalu kita mimpikan. Terus selalu berusaha. Karena ayat ini mengajarkan agar selalu terus berusaha, jangan sampai berhenti. Karena apa? Allah telah menjanjikan di sana setelah kesulitan itu maka ada kemudahan. Bahkan 2 lagi Allah berikan. Jadi artinya apa? Seolah-olah ayat ini menyuruh kita bahwa mulailah dari sekarang. Melangkahlah. Karena satu langkah awal itu yang akan menentukan kita sampai atau tidaknya ke tempat tujuan. Ya bagaimana kalau kita mau pergi ke Jakarta tapi Anda tidak melangkah? Ya nggak bakalan nyampai sampai kapanpun. Jadi seolah-olah ayat ini menyuruh kita untuk mulailah sekarang. Melangkahlah. Karena langkah awal itu akan menentukan Anda selanjutnya akan seperti apa. Sampaikah kepada tujuan? Itulah yang akan menentukan. Itu pelajaran yang dapat kita ambil dari surah Al-Insyirah di ayat yang ke-5 sampai ke-6. Di sini juga diteruskan ayatnya, ayat yang ke-7-nya, setelah fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab. Fa'idha faragta fansab. Faril. Terjemahannya adalah maka jika sudah selesai dengan pekerjaan, maka teruslah bekerja keras untuk selalu tetap bekerja keras mengerjakan yang lainnya. Jadi fa'idha faragta fansab, ya. Jadi setelah kita bekerja keras, setelah kita bekerja selesai yang ini, selesai dengan satu urusan, maka Anda jangan diam. Jadi artinya setelah selesai pekerjaan ini, ya. Jadi jangan belum selesai pekerjaan ini lalu Anda sudah pindah ke pekerjaan yang lain, tidak boleh begitu maksudnya.
ya. Bukan berarti kita harus kerja terus-menerus, tidak. Artinya setelah Anda mengerjakan selesai yang ini, kalau sudah selesai maka kerjakan yang lain. Jadi tidak usah harus menunggu lama untuk mencari pekerjaan-pekerjaan yang lain lagi. Karena itu dikatakan di dalam surah ini, di ayat yang ketujuhnya adalah fa'idza faraghta fansab. Farigh itu, teman-teman, kata farigh ya, farigh itu, jikalau saya ingin ngopi, nih, kayak ini ngopi, ya, ngopi ini disediakan oleh istri saya, jadi sudah ada isinya, sudah ada tuh. Tanpa sepengetahuan saya, kopinya sudah disiapkan, sudah ada dalam gelas ini. Lalu saya minum. Terus saya minum, saya ulang sampai habis. Kemudian saya bikin lagi. Dan istri saya pun membuatkannya lagi. Lalu penuh lagi. Itu dinamai dengan farigh. Ya. Kalau tidak seperti itu bukan farigh namanya. Apa? Ada, saya ingin bikin kopi. Kosong. Lalu saya buat. Menjadi ada kopinya. Kemudian saya minum, habis lagi. Dibuat lagi, ada lagi. Itu namanya khali. Berbeda dengan yang farig tadi, yang pertama. Kalau farig memang sebelumnya ada. Kalau khali awalnya memang sebelumnya tidak ada. Kemudian diadakan. Tapi kalau faraghta fansab, pekerjaan itu sudah ada, teman-teman. Nah, kalau itu sudah selesai, maka kerjakan yang lain. Jadi bukan awalnya tadinya kosong, tidak. Kalau yang awalnya kosong, memang sudah kosong dari awalnya, itu dinamai khali. Tapi kalau sebelumnya sudah ada kopi itu, sudah disiapkan, maka itu dinamai farig. Artinya, bahwa setelah menyelesaikan segala urusan, maka lebih kerja keras lagi lah di urusan-urusan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Supaya apa? Supaya tercapai tujuan kita. Jadi artinya ayat ini mengajarkan kita untuk tidak selalu berleha-leha. Enak-enak saja, santai-santai saja. Santai dalam artian bukan seperti saya ini ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Artinya bukan santai bisa ngerokok seperti ini, bisa ngopi kita bareng-bareng di sini, bukan seperti itu maksudnya. Artinya carilah pekerjaan, jangan malas gitu. Kalau sudah dapat itu, selesai itu, maka cari lagi pekerjaan yang lain. Jadi sebenarnya Al-Quran ini mengajarkan bahwa kita itu tidak dianjurkan untuk berleha-leha. Kita itu memang harus bekerja keras. Bekerja keras gitu kan. Nah, itulah teman-teman makna daripada farag tafansab. Faida farag tafansab. Setelah usaha kita lakukan, setelah pekerjaan ini selesai, kemudian mengerjakan yang lain, kemudian itu selesai juga, dikerjakan lagi yang lainnya. Capek kita, payah kita. Memang itulah kita. Memang itulah tugasnya manusia. Sampai ke otak pun jangan dibiarkan menganggur. Maka gunakanlah untuk berpikir. Jasad juga sama, jangan dibiarkan menganggur. Kita harus bekerja. Karena kalau kelebihan, baik dalam bekerja ataupun diam, itu akan selalu mendatangkan penyakit yang artinya adalah al-usr. Anda bisa membayangkan bagaimana? Contoh, jikalau ada orang yang biasa bekerja keras, ya seminggu Anda bekerja, berbulan-bulan Anda bekerja, baik kerja bangunan, kerja apa, kerja keras. Lalu kemudian kita berhenti, nganggur.
itu badan pada sakit, teman-teman. Percayalah. Dan sebaliknya, orang yang biasa diam, malas, tidak biasa bekerja, lalu dia bekerja selama sebulan, sama juga badannya akan sakit. Nah, di sini diajarkan untuk selalu terus-menerus bekerja yang tentu saja dibarengi dengan keseimbangan. Karena yang dimaksud di sini adalah faida faragta fansab, setelah selesai mengerjakan pekerjaan yang lain, setelah selesai kita bekerja keras, maka bekerja keras lagi lah ke pekerjaan yang lain. Artinya setelah selesai pekerjaan ini, maka cari pekerjaan yang lain, jangan sampai kita nganggur. Para ulama juga ada yang menafsirkan faida faragta fansab itu adalah, katanya Nabi itu kalau selesai berdakwah maka disuruh nyala untuk beribadah. Jadi maksudnya di situ bukan hanya setelah mengerjakan pekerjaan ini maka tetaplah kamu bekerja keras untuk mencari pekerjaan yang lain. Jadi bukan hanya itu. Jadi pada ulama ahli tafsir mengatakan bahwa ada makna yang lain, yaitu katanya Nabi kalau setelah berdakwah itu maka bersegeralah untuk beribadah kepada Allah. Jika sudah selesai berdakwah, maka beribadahlah kepada Allah. Ada juga para ulama yang mengartikan yang kedua. Maka jika engkau telah selesai dengan urusan duniawi, ya, maka segeralah kamu mencari urusan tentang akhiratmu. Jika sudah selesai urusan duniamu, ya seperti kita nih sudah bekerja keras untuk mencari sesuap nasi, itulah peribahasanya kan, untuk mencari 1 liter. Maka kita jangan lupa, setelah mencari duit itu, mencari dunia, maka jangan lupakan akhirat. Segeralah kamu untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari kebahagiaan di akhirat nanti. Nah, itu makna yang kedua dari para ulama ahli tafsir. Kemudian pada ulama tafsir yang ketiga ada juga yang mengatakan, jika engkau telah menyelesaikan sholat, maka berdoalah. Setelah sholat, maka berdoalah. Jadi disambung, tidak ada jeda di sana, tidak boleh berhenti. Apalagi sampai habis sholat likum lewas gitu. Enggak, kita harus zikir dulu, kita harus berdoa dulu kepada Allah. Barulah itu selesai namanya. Nah, itulah makna-makna dari ketiga itu. Silahkan Anda mau ambil makna yang mana, karena semuanya juga tidak keluar daripada pengertian faida faragta fansab. Jadi kalau secara terjemahan tadi maknanya adalah, jika telah menyelesaikan urusan yang ini, maka tetaplah bekerja keras untuk mencari pekerjaan yang lain, aktivitas yang lain. Itu makna saya terjemahan. Kemudian makna yang secara tafsirnya tadi diartikan yang 3 tadi ya. Silakan Anda mau ambil yang mana, karena sistem Al-Quran itu yang penting bisa menghasilkan angka 10 yang pernah saya katakan ya waktu itu. Yang penting bisa menghasilkan angka 10, tidak harus 5 tambah 5 hasilnya 10, tidak harus seperti itu. Anda bisa mengambil jalan lain, bisa 9 tambah 1, bisa 7 tambah 3, bisa 8 tambah 2, bisa 6 tambah 4, bisa 9 tambah 1. Silakan. Oh, yang mana?
Yang penting tidak keluar dari angka 10. Itulah sistem Al-Quran, cara menguraikannya. Karena dipandang dari segi bahasa ini sangat luas sekali, teman-teman. Ada 24 juta kosakata dalam Al-Quran itu. Jadi sangat kaya bahasa Al-Quran itu. Beda dengan bahasa Indonesia yang memang terlalu baku, kaku. Ya. Jadi tidak cukup untuk menandingi bahasa Al-Quran. Makanya terjemahan ini juga butuh penjelasan. Karena memang ada kata-kata yang tidak diselami oleh bahasa Indonesia. Itu banyak kejadian seperti itu. Contohnya apa? Bahkan bahasa Indonesia itu masih kalah dengan bahasa daerah loh. Masih kaya bahasa daerah. Apalagi dengan bahasa Al-Quran. Yang dasarnya adalah bahasa Arab gitu kan. Tapi Al-Quran itu sendiri justru lebih kaya daripada bahasa Arab itu sendiri. Karena tidak sedikit orang-orang Arab pun tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Apa yang dimaksudkan dengan kalimat-kalimat Al-Quran itu. Ada yang tidak bisa dimengerti. Jadi saking kayanya itu bahasa Al-Quran. Ya salah satu contoh ketika ada ditemukan misalkan bahasa Fatiris Samawatil, Fatara itu kan pencipta. Fatara itu pencipta. Kemudian saya temukan lagi di Al-Quran Badi'us Samawati wal Ardh. Badi' itu artinya pencipta juga. Kemudian saya juga temukan Khalaqas Samawati. Khalaqa juga pencipta. Kemudian Ja'ala juga menjadikan ya, menciptakan. Itu juga sama, menciptakan. Kenapa? Maknanya kok sama? Sementara lafadznya berbeda-beda. Ada fatara, ada badi'u, ada khalaqa, ada ja'ala. Kenapa maknanya pencipta semua? Apa tidak ada bahasa yang lain? Bisa tidak diterjemahkan dengan yang lain? Nah, disinilah ketahuannya bahwa memang bahasa Al-Quran itu kaya. Makanya tidak hanya sekedar terjemahan di sini, saya juga ingin menjelaskan secara bahasanya supaya kita mengerti. Nah, kembali lagi teman-teman, kemudian di ayat yang terakhirnya adalah wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah kiranya engkau berharap. Jadi jangan sama yang lain. Jangan sama dukun. Jangan sama paranormal, jangan sama orang-orang yang merasa pintar, jangan orang-orang pintar lalu kita panggil, ini gimana caranya supaya kita, jangan. Jadi hanya berharaplah kepada Allah saja. Karena kalau kita pasrah, yang kita harapkan hanyalah Allah, tempat kita bergantung, maka segala sesuatu akan menjadi mudah. Dan Allah akan memudahkannya. Bahkan tidak hanya satu kan. Di balik satu kesulitan itu, maka Allah akan berikan 2 kemudahan. Nggak usah ragu, nggak usah bimbang, nggak usah risau. Yang penting kita kerja. Artinya kita melangkah. Karena langkah awal itulah yang akan menentukan. Kita tidak akan sampai ke Jakarta kalau tidak dimulai dari satu langkah awal itu. Jadi jangan banyak pikiran, jangan banyak bicara. Ya sudah, Anda kerjakan saja. Ternyata setelah dikerjakan, itu semangat akan muncul, teman-teman. Tanpa sadar itu kita. Kalau kita memikirkan banyak pekerjaan, waduh ini numpuk. Bagi wanita juga ya, yang biasa suka di dapur, cucian banyak, cucian piring, segala macam, harus ngurus ini. Wah, rumah kayak kapal pecah. Pusing kalau dipikirkan. Tapi coba langsung bergerak. Ambil satu tindakan awalnya. Ambil satu langkah awal. Maka di langkah yang kedua, langkah yang ketiga, itu akan semakin dimudahkan oleh Allah. Itu tanpa sadar, teman-teman.
itulah berkah daripada kita memulai dengan satu langkah awal. Nah, jikalau itu berhasil, maka bersyukurlah kepada Allah. Jikalau tidak berhasil, maka hanya kepada Allah sajalah kalian berharap. Tidak boleh kepada yang lain. Jikalau kepada yang lain, maka Allah tidak selalu menjanjikan untuk menyiksa ataupun menjadikan kita susah. Tidak. Kesusahan itu hanya hakikat. Hakikat Allah yang menyediakan kesusahan itu. Seperti rizki sama. Allah sebarkan. Di hamparan muka bumi ini Allah sebarkan. Jikalau disebarkan, itu artinya apa? Kita harus mencari karena disebarkan. Tidak diberikan langsung. Kalau yang namanya disebarkan, seperti sawer gitu, ditabur, maka kita harus mencari. Kalau Anda diam saja, ya bagaimana? Nggak bakalan dapat rezeki itu. Rezeki secara, kalau kita pandang materi ya, karena rezeki itu kan banyak, bukan hanya materi saja bentuknya. Kesehatan itu juga rezeki. Kita bisa melihat juga itu rezeki. Ilmu yang kita punya itu juga rezeki. Banyak. Kalau kita mau menghubungkan dengan ayat-ayat yang lainnya, akan sangat luas sekali firman Allah ini, teman-teman. Maka di ayat yang terakhir ditutup dengan wa ila rabbika farghab. Maka sudah seharusnya lah, semestinya lah kalian hanya berharap saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah yang akan mengabulkan harapan-harapan kita. Meskipun tanpa kita sadari, oleh karena itu, kalau kita saat meminta, karena cara Allah mengabulkan doa kita itu tanpa kita sadari, teman-teman. Misalkan kita berdoa untuk meminta kesehatan, dipanjangkan usia. Loh, sekarang sampai akhir ini kita sehat-sehat saja kok. Bukankah itu diberikan oleh Allah, dikabulkan doanya oleh Allah? Kalau tidak dikabulkan, Anda sudah sakit dari kemarin. Begitu cara Allah mengabulkan doa seseorang, kadang-kadang tanpa kita sadari. Oleh karena itu, karena kita tanpa menyadarinya, lebih baik banyak-banyaklah untuk berterima kasih kepada Allah. Dalam arti kata, yaitu bersyukur. Banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Ada ucapan, ada syukur secara ucapan lisan, ada juga syukur secara amalan. Kalau secara lisan apa? Ya paling tidak kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kalau secara amalan apa? Bersyukur dengan amalan. Ya minimal Anda sholatlah, beribadah kepada Allah. Karena sholat itu, kata Nabi juga seperti itu. Sampai pernah ditegur Rasulullah oleh istrinya Aisyah. Padahal engkau itu sudah dijamin masuk surga ya Rasulullah. Kenapa engkau begitu menggebu-gebu beribadah kepada Allah sampai kakimu menjadi bengkak-bengkak seperti itu? Apa jawab Rasulullah? Aisyah, apakah aku tidak diperbolehkan untuk bersyukur kepada Allah? Jadi sholat itu adalah rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah. Karena kalau kita mau membalas, apa yang harus kita balas? Nggak bisa kita akan membalas kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Apakah bisa kita membalas? Nggak bisa, teman-teman. Oleh karena itu, beribadahlah kepada Allah minimal, ya. Artinya sholatlah. Insya Allah itu akan menjadikan kita tenang. Ibadah terus menerus akan menjadikan kita sehat lahir dan batin. Itulah teman-teman, dari mulai ayat pertama sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-8, yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman semua faham, dapat mengambil pelajarannya, walaupun tidak semuanya benar, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kalau terjadi kesalahan apa yang saya katakan di sini, apa yang saya sampaikan di sini, jangan menyalahkan ayat-ayat Allahnya. Itu hanyalah kebodohan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan kita semua.
Mungkin itu saja teman-teman yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.